Oke, berikutnya yaitu operational testing. Nah, operational testing ini berguna agar kita mengetahui bagaimana cara mengoperasikan sistem yang telah kita buat. Nah, untuk operational testing dari sistem kita sendiri, untuk langkah pertama yaitu memastikan start awal. Nah, dalam memastikan start awal, kita tuh harus memastikan semua kabel-kabel dalam sensor ini sudah terpasang dengan benar dan tidak terbalik. Nah, bisa nampak di sini sudah terpasang semua kabel-kabel sensor dan juga kabel dari aktuatornya yaitu pompa dan valve. Nah, lalu berikutnya dalam start awal kita harus menyiapkan hotspot dengan SSID dan password tertentu. Nah, di sini saya sudah menyiapkannya sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh sistem. Mungkin bisa terlihat pada HP saya. Foto ini kok screen saya. Nah, mana ya? Nah, setelah kita menyeting SSID dan memastikan semua kabel terpasang, kita selanjutnya yaitu mencolokkan sumber dayanya ke dalam stop kontak. Nah, di sini kita menggunakan sumber daya AC dengan dihubungkan dengan adaptor 12 volt. Nampak mulai LCD-nya mulai menyala. Nah, di sini terlihat bahwa alat sistem ini menunggu adanya hotspot SSID dari kita. Nah, langsung kita nyalakan saja hotspotnya. Nanti akan tersambung. Nah, saat kondisinya seperti ini menunjukkan indikasi bahwa sistem sudah tersambung dengan hotspot kita. Setelah kita lakukan operasional start awal dan penyambungan dengan internet, langkah berikutnya yaitu melakukan perbandingan antara hasil pembacaan sensor dan alat ukur lain yang telah akurat. Nah, untuk kondisi operasional tersebut sudah kita lakukan dalam unit testing sebelumnya, sehingga kita bisa melanjutkan ke kondisi operasional berikutnya, yaitu pengiriman dan pengukuran dalam website. Nah, untuk dalam website sendiri kita harus mengakses link websitenya sendiri. Link websitenya adalah ini, ewa3.tech. Kita enter saja. Nah, setelah masuk kita akan login terlebih dahulu. Nah, untuk login kita menggunakan akun yang telah kita berikan. Di sini akunnya ini dan passwordnya. Nah, setelah masuk, pengguna akan disajikan dengan tampilan dashboard. Nah, tampilan dashboard ini menampilkan pembacaan suhu, water level, pH, dan TDS dalam pengukuran terakhir, dan juga ada tampilan grafik untuk mempermudah dalam tampilan, misal ada perubahan suhu seperti pada gambar tersebut. Nah, dalam fitur website tersendiri ada dua fitur utama berikutnya, yaitu setting parameter dan data parameter. Nah, untuk fungsi setting parameter sendiri berguna untuk mengatur agar kondisi tambak sesuai apa yang kita inginkan. Nah, untuk setting parameternya yang bisa diatur ini ada ketinggian dan salinitas. Nah, ada ketinggiannya juga ada batas maksimum dan minimumnya, serta juga salinitas ada batas maksimum dan minimumnya. Nah, kita dapat mengubahnya juga melalui sini. Nah, untuk mengubah parameter kita harus masukkannya dalam angka, tidak boleh dalam huruf. Apabila kita masukkannya dalam huruf, maka tidak akan terjadi perubahan. Misal seperti ini. Nah, tidak terjadi perubahan. Apabila kita masukkan dalam angka, maka akan terjadi perubahan tersebut akan diterima oleh sistem website tersebut. Nah, ini lihat berubah menjadi 400. Adapun untuk fitur berikutnya yaitu data parameter. Nah, dalam fitur data parameter sendiri menampilkan riwayat seluruh hasil pengukurannya, baik dari waktu pengukuran, suhu, pH, salinitas, serta ketinggiannya. Nah, di sini terlihat waktu pengukurannya ada interval kurang lebih sekitar 6 menitan, dan juga pH serta salinitas serta ketinggiannya semua.